Salam jumpa, kita ketemu lagi. Semoga semua dalam kondisi sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan. Kita lanjutkan materi bahasan mengenai analisa perancangan sistem informasi, yaitu pada materi koneksi logika inheritance atau kita kenal dengan istilah pewarisan. Ya, di sini ada beberapa bentuk koneksi. Ini association di sini adalah yang paling standar umum ya sifatnya. Artinya antar dua kelas berbeda yang sebetulnya tidak saling ketergantungan. Artinya jika kelas yang satu tidak ada, kelas yang satu tetap ada atau sebaliknya. Ini umum sifatnya, dan association ini nantinya adalah ada bentuk direct association, ada bentuk reflexive association, ada bentuk multiplicity dan seterusnya ya. Ini ada direct association, ini pakai tanda panah ya. Ada reflexive association, ini adalah looping dalam satu kelas itu juga ya. Ada multiplicity, ini sebetulnya ada tambahan di sini, biasanya mungkin kita mengenal dulu ada kena istilah cardinality ya. Ada many to many, one to many ya. Pada object oriented juga ada, ini kita kenal dengan istilah multiplicity, bukan cardinality tapi multiplicity. Di mana kita bisa tetapkan misalnya pesawat berelasi dengan 1 sampai 200 penumpang, 0 sampai 50 penumpang, 100 sampai 300 penumpang gitu bisa kita sebutkan. Ya, tidak seperti sebelumnya ada hanya many to many saja, one to many begitu. Ya, kita bisa spesifik menyatakan berapa jumlahnya gitu. Ini kita kenal dengan association yang menggunakan multiplicity. Kemudian ada aggregation, ini menggunakan simbol diamond tapi tidak diarsir. Ada composition, diamond dengan arsiran. Ada inheritance atau generalization ya, panah dengan tanpa arsiran. Dan ada realization, ini panah tanpa arsiran namun ada hal tertentu yang membedakan sedikit nanti dengan inheritance. Satu hal yang perlu diingat ya, bahwa pada object oriented tidak menggunakan konsep key to key ya, tapi sudah menggunakan information antar tabel. Sehingga kita tidak mengenal ada istilah foreign key ya. Ini saya contohkan. Nah ya, jadi kalau pada key to key yang lalu kan misalkan jika if kode mata kuliah di file 1 sama dengan kode mata kuliah file 2, maka apa gitu ya. Nah, itu tidak lagi diterapkan dalam merancangan object oriented programming ya. Tapi kita sudah menggunakan yang namanya information. Information itu apa? Yaitu biasanya sekumpulan statement SQL, misalnya select nama mata kuliah, misalnya where, from gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tidak lagi menggunakan konsep key to key. Oke, itu adalah perbedaan yang menyolok antara object oriented dengan rancangan-rancangan model sebelumnya, khususnya pada saat membahas tentang hubungan antar tabel ya, atau kelas antar kelas diagram. Oke, kita bahas koneksi logika yang umum kita kenal dengan inheritance ya. Ini penting, simbolnya seperti itu. Kenapa kita bahas lebih dulu? Karena ini katanya bisa menghilangkan redundansi ya.
Dan ini yang paling sering umum terdengar bahwa redundansi boleh, terutama hanya untuk foreign key gitu ya. Sebetulnya seharusnya tetap tidak boleh ya. Mau apapun bentuknya yang redundansi ya jangan ada redundansi. Ya. Oleh karenanya inilah inheritance bisa menanggulangi terjadinya kerangkapan data atau redundansi, termasuk masalah foreign key dan primary key yang terkadang ada di dua tabel berbeda ya. Jadi dari contoh yang tadi bentuknya akan seperti ini saja ya, cukup dengan tanda panah seperti ini saja ya, bahwa kelas daftar nilai merupakan anak dari kelas mahasiswa gitu ya. Kode mata kuliah kode MK ini tidak perlu ada di tabel mahasiswa seperti yang tadi ya. Oke, ini penjelasan tambahan berarti bahwa kelas mahasiswa disebut dengan istilah superkelas. Nah ya, ini ada istilah superkelas, sementara yang ini adalah subkelas atau kelas turunan ya, dimana semua atribut yang ada dan metodenya termasuk ya yang ada di superkelas itu diwariskan kepada subkelas ya. Jadi nomor pokok dan nama mahasiswa ini walaupun tidak dituliskan di tabel di kelas daftar nilai, tapi dia bisa langsung dianggap ada di daftar nilai. Jadi tidak perlu dituliskan dua kali ya, termasuk kode mata kode-kode tadi ya. Jadi cukup dituliskan satu kali saja masing-masing ya di masing-masing kelasnya. Nah, masalah nanti bisa dipakai apa enggak ya tergantung pada itu tadi koneksi logika yang akan kita terapkan ya. Inilah yang dimaksud tidak ada redundansi. Kita menggunakan simbol inheritance ya. Ini saya contohkan bahwa misalnya di metode di kelas mahasiswa ada kita bisa mendisplay ya, sementara di daftar nilai kita ada metode untuk menghitung IPK ya. Nah, karena dari nilai huruf, angka, kemudian nilai mutu, konversi mutu, maka kita bisa menghitung IPK kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya karena hubungan kelas daftar nilai dengan kelas mahasiswa sudah bentuk inheritance, maka nomor pokok dan nama mahasiswa itu secara tidak langsung akan ada di sini gitu ya. Bahkan kita bisa mendisplay. Jadi di metode display di sini tidak perlu dituliskan di kelas daftar nilai karena otomatis dia bisa mendisplay ya, karena di kelas induknya dia bisa mendisplay gitu ya. Kemudian nomor pokok mahasiswa dan nama mahasiswa tidak perlu kita tuliskan lagi di sini. Dia dengan sendiri sudah bisa kita akses nomor pokok dan nama mahasiswa ini oleh daftar nilai, itu ya. Itu kelebihan kita hubungkan dua tabel dalam bentuk koneksi logika inheritance. Oke, maka hilanglah redundansi. Itu maksudnya. Jadi mendeklarasikan kedua kelas, gimana caranya gitu ya? Kalau dalam bahasa pemrograman kita menggunakan statement extend ini ya. Jadi ini contoh potongan kecil aja bahwa deklarasikannya seperti ini, bahwa kelas daftar nilai merupakan extend dari mahasiswa gitu ya, sehingga semua atribut yang ada di kelas mahasiswa bisa diakses oleh kelas daftar nilai ya. Oke, kita lihat contoh lain. Nah, ini adalah misalnya tentang barang ya. Kan kita mengenal ada barang return, barang yang dikembalikan kan kita harus catat tuh biasanya. Stok barang juga kita harus catat semuanya. Sehingga terkadang ada field yang sama ya. Kode barang, nama barang, tipe produsen. Di stok juga ada kode barang, nama barang, tipe produsen. Ya. Ini kan sebetulnya dalam struktur database jelek ya. Ada redundansi nih. Ya, ada field yang sama berada di dua kelas berbeda ya, atau di dua tabel berbeda. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan ya tadi koneksi logikanya adalah dengan inheritance ya. Jadi redundansi data yang cukup banyak ya. Ini lihatnya ada dua nih. Ya, empat field berada di dua tabel berbeda, dua kelas berbeda. Ini bahaya ya. Nah, inilah contohnya bahwa akhirnya kita buat aja satu tabel induk yang isinya adalah atribut yang sama tadi. Ya, kode barang, nama barang, tipe produsen. Ya. Kemudian yang tidak ada kita jadikan di tabel stok dengan jumlah awal, jumlah terjual. Kemudian di sini dari tabel return, tanggal terjual, tanggal dikembalikan, keterangan rusak misalnya. Nah, tapi tadi kita hubungkannya dengan bentuk inheritance. Jadi ini adalah tabel anak dua-dua nih, tabel turunan ya. Sementara ini ada tabel induk atau superkelasnya. Superkelas
ini subclass, ini subclass. Jadi kita punya 2 subclass. Nah gitu cara mengubahnya ya. Yang tadi seperti ini, kode barang akhirnya kita pecah jadi 3 akhirnya ya. Ini kan tadi cuma 2 kelas aja nih. Kita pecah jadi 3 dengan membuat tabel induk malah ya, superclass ya. Nah, superclassnya adalah barang. Itu ya. Dan hubungan antara ketiganya adalah inheritance. Oke, ingat sekali lagi bahwa metode di kelas induk ada edit, ada insert. Di barang insert itu sebetulnya di kelas barang return juga berlaku ini edit dan insert, cuman kita tidak perlu tuliskan lagi, itu otomatis saja. Yang ada di sini berlaku di kelas subclass barang return maupun di subclass stock ya. Tapi jarak waktu kembali tidak berlaku di barangnya. Ini ada tambahan. Artinya kalau kita bahas mengenai pewarisan, kalau seorang anak adalah diwariskan oleh ibunya rambut keriting, bisa memasak misalnya ya, itu adalah pewarisan dari orang tua. Tidak ada masalah kalau sempat anak menambah kemampuan baru, misalnya yaitu dia mampu bawa mobil cepat misalnya, speed driver gitu ya, ya ditambahkan di metode ini. Nah itu sama, walaupun metode edit dan insert diwariskan ke barang return maupun ke stok, tapi ternyata dia juga punya kemampuan baru, yaitu jarak waktu kembali misalnya ya. Ini adalah seperti itu sistem pewarisan. Oke, saya akhiri materi untuk yang saat ini, dan kita sambung lagi pada materi berikut. Bukunya sudah terbit, ini buku lanjutan, bisa dipesan